Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Kurniawan Effendi dengan NIM 71014192289. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi dasar. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Di antaranya yaitu definisi dari akuntansi, kemudian persamaan dasar akuntansi, kemudian ada aturan debit dan kredit dalam akuntansi, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menyimak videonya sampai akhir dan selamat menyaksikan. Kita ke poin yang pertama, yaitu mengenai definisi dari akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Definisi lain mengatakan bahwa akuntansi merupakan ilmu yang mempelajari untung dan ruginya pendapatan pada suatu perusahaan. Jadi di akuntansi ini kita harus mendapat mengatur atau mengolah keuangan dengan baik dan mengetahui apa itu aset, kewajiban, dan modal pada suatu perusahaan. Selain itu, akuntansi juga dapat diartikan sebagai disiplin ilmu dasar yang dapat diterapkan di berbagai pekerjaan. Pada dasarnya, akuntansi mempelajari tentang pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang akan diberikan kepada pihak terkait, baik pribadi, investor, atau pemilik usaha. Nah, sekarang sudah tahu kan mengenai pengertian dari akuntansi itu apa? Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi. Teman-teman udah pada tahu belum nih mengenai rumus dari persamaan dasar akuntansi? Jika belum, mari kita telaah bersama-sama. Rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Itulah rumus akuntansi pada umumnya. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Jika kebalik, maka akan salah dalam perhitungan. Nah, kemudian apa itu aset, apa itu kewajiban, apa itu ekuitas? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada aset. Aset perusahaan ada sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis atau usaha. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik atau hak yang memiliki nilai ekonomis. Contoh aset adalah kas atau uang tunai, piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar di muka, bangunan, peralatan, tanah, dan hak paten. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban yang biasa yang disebut dengan liabilitas adalah utang kepada pihak luar, yaitu kreditur. Liabilitas biasanya diidentifikasi dalam neraca sebagai jumlah terutang. Contoh kewajiban atau liabilitas ini antara lain adalah utang usaha, wesel bayar, utang gaji, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas atau modal pemilik adalah hak pemilik terhadap aset bisnis. Selanjutnya, ada dua fungsi dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, semua transaksi perusahaan dapat dinyatakan atau dicatat sebagai perubahan yang terjadi pada tiga elemen rumus persamaan akuntansi dasar. Semua turunan dari berbagai macam transaksi bisnis bisa dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi tersebut. Kemudian fungsi yang kedua ini adalah persamaan dasar akuntansi bisa menjadi accounting tools atau alat akuntansi yang super powerful dalam melakukan analisa pada suatu transaksi bisnis untuk kemudian menyusun laporan keuangan. Poin selanjutnya adalah aturan debit kredit dalam akuntansi dasar. Arti debit sendiri ialah kenaikan atau penurunan tergantung pada akun yang berpengaruh, sedangkan pengertian kredit adalah kenaikan atau penurunan tergantung
terdapat perbedaan antara akun neraca, akun laba rugi, dan akun prive. Namun secara umum, aturan di bidang kredit dengan saldo normal dari akun-akun tersebut adalah sebagai berikut ini. Dalam akuntansi ada 5 akun utama, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing akun memiliki saldo normal yang berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada aset. Aset jika mengalami penambahan maka berada di sisi debit, sedangkan jika mengalami pengurangan akan berada di sisi kredit. Saldo normal untuk aset adalah di debit. Kemudian ada kewajiban. Ketika terjadi penambahan kewajiban, maka posisinya berada di kredit. Sedangkan ketika ada pengurangan dari kewajiban, maka ditempatkan di sisi debit. Untuk saldo normalnya sendiri berada di sisi kredit. Yang ketiga ada ekuitas atau modal. Ketika terjadi penambahan modal, maka ditempatkan di sisi kredit. Dan ketika terjadi pengurangan modal, maka diposisikan di posisi debit. Untuk saldo normal dari ekuitas atau modal ada di sisi kredit. Selanjutnya ada pendapatan. Jika terjadi penambahan berada di sisi kredit, sedangkan jika terjadi pengurangan berada di sisi debit. Untuk saldo normal dari pendapatan ada di sisi kredit. Yang terakhir ada beban. Jika terjadi penambahan beban, maka ditempatkan di sisi debit. Jika terjadi pengurangan beban, maka ditempatkan di sisi kredit. Untuk saldo normal dari beban berada di sisi debit. Poin yang terakhir yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengenal 4 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada laporan neraca, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Mari kita bahas satu persatu. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan pendapatan dan beban sebuah entitas usaha untuk periode waktu tertentu, seperti 1 bulan, triwulan, semester, dan setahun. Dan pada laporan laba rugi inilah perusahaan dapat mengetahui laba atau ruginya pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ada 4 komponen penting yang berada di laporan laba rugi. Di antaranya adalah pendapatan dari penjualan, harga pokok penjualan, beban operasi, serta pendapatan atau beban di luar usaha. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal adalah ringkasan perubahan modal pemilik dari sebuah entitas usaha yang terjadi selama satu periode tertentu, seperti 1 bulan, 1 tahun. Dari laporan perubahan modal inilah dapat diketahui modal akhir dari suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Berikut merupakan contoh dari laporan perubahan modal. Selanjutnya ada laporan neraca, atau bisa dikenal dengan nama laporan posisi keuangan. Pengertian neraca sendiri adalah daftar yang berisi aset, kewajiban, dan ekuitas usaha pada suatu tanggal tertentu. Biasanya pada saat penutupan hari terakhir dalam 1 bulan atau 1 tahun. Dan pada laporan neraca harus sama-sama balance antara aktiva dan pasiva. Jika memang belum seimbang di antara keduanya, dikhawatirkan ada kesalahan dalam perhitungan. Aktiva sendiri terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, maupun aktiva lainnya. Kemudian pasiva sendiri terdiri dari utang lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Kedua hal ini atau kedua dari komponen ini harus balance satu sama lain. Yang terakhir ada laporan arus kas.
Laporan arus kas adalah ringkasan penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu entitas usaha selama suatu periode waktu tertentu, seperti misalnya dalam waktu 1 bulan maupun 1 tahun. Laporan arus kas terdiri dari 3 komponen utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.